Di atas hamparan hutan yang luas, ketiga siluet itu seperti pita, lewat di udara. Kemanapun mereka lewat, angin kencang menggantung hutan di bawah. Sudah lebih dari beberapa jam sejak meninggalkan hutan, tapi hutan ini sepertinya masih belum ada habisnya. Saya tidak tahu berapa lama, ketika langit agak cerah, garis besar kota perlahan muncul di ujung pandangan Qin Yichen. Itu kota Linluo, di mana ada arai transmisi yang mengarah ke acara kekaisaran. Liu Yun di sebelah kanan juga mengatakan pada saat ini bahwa setelah malam melarikan diri, tidak hanya dia tidak kehilangan nafas, tetapi dia banyak pulih. Jelas, dia memiliki teknik kultivasi yang baik, dan dengan bantuan ramuan, pemulihannya cepat. Qin Yichen mengangguk. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk berpartisipasi dalam acara dinasti. Kemunduran telah dirilis di tengah jalan. Jika Anda melewatkan waktu acara akbar dinasti, maka lakukan tugas tanpa biaya. Yakinlah, ada juga cabang di kota Linluo milik Pavilion Hongguang kami. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mengejar saya di sana. Liu Yun tersenyum bangga, dan warna kebanggaan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, mata Liu Yun menggigil, dan hatinya diam-diam bergumam. Ini benar-benar harimau yang tidak menunjukkan kekuatannya. Saat aku menjadi kucing yang sakit, Liu Mu, perlahan aku akan membunuhmu. Qin Yichen juga memperhatikan aura kejam yang terpancar dari Liu Yun. Tapi dia tidak banyak bicara. Itu adalah dendamnya sendiri. Dan dia sudah sangat tidak nyaman untuk campur tangan. Persimpangan. Segera setelah menarik perhatian organisasi misterius itu, dalam masalah. Yang itu, dalam pemikiran Qin Yichen, Liu Yun di satu sisi terlihat sangat tak terbendung. Jika kamu memiliki sesuatu, kamu bisa mengatakannya. Qin Yichen mengerutkan kening, berkata. Apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam acara akbar dinasti? Liu Yun terdiam dan masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Qin Yichen meliriknya tanpa menjawab. Mungkin, dalam pandangan Liu Yun, dia pergi ke dinasti kekaisaran untuk mati. Lagi pula, di batas tanah ini, Martial King Peak adalah perbedaan antara surga dan bumi. Bahkan Liu Yun, yang merupakan tingkat menengah di alam kekaisaran, bukanlah puncak, dan kekuatannya tidak berasal dari kesulitannya sendiri. Jika bukan karena Silver Wings memakan Thunder Beast Martial Spirit, dia bahkan akan berada di negeri ini dari generasi muda, tidak bisa masuk 10 besar. King Yao, dengarkan saranku. Jangan pergi ke pesta besar dinasti. Kembalilah secepat mungkin. Atau ikuti aku kembali ke Pavilion Hongguang. Melihat penampilan Qin Yichen, Liu Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan dia sangat jarang menoleh untuk membujuk Long King Yao. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Namun, di luar dugaannya, Long King Yao tampaknya tidak tertarik dengan Pavilion Hongguang yang ingin dimasuki banyak orang. Wajah cantik itu penuh dengan kemauan. Melihat ini, Liu Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mengenai keyakinan di hati keduanya, dia juga menduga bahwa itu adalah kekuatan yang menjepit harapan di satu sisi. Apakah kamu tahu betapa kejamnya dinasti kekaisaran? Setiap ritual dinasti, angka kematian telah mencapai lebih dari 50%. Bahkan, dalam satu ritual dinasti, hanya satu orang yang menonjol darinya, dan para jenius lainnya yang tak terhitung jumlahnya, semuanya jatuh aku selamat. Omong-omong, mata dan pupil Liu Yun semuanya dipenuhi dengan warna ketakutan yang tebal, dan suaranya sedikit bergetar. Satu orang. Saat mendengar kalimat ini, mata Qin Yichen mau tidak mau terlihat sedikit. Di setiap acara akbar dinasti, jumlah orang yang terlibat setidaknya beberapa ribu atau bahkan 1000. Tingkat kematian lebih dari 10.000% sangat tinggi. Namun, masih ada satu orang yang dimusnahkan. Hanya tersisa 1000 hingga 10.000 generasi muda. Membayangkannya saja adalah hawa dingin yang membuat Anda merasa, siapa orang itu? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan bertanya perlahan. Sinar cahaya putra suci, Chen Feng. Mata Liu Yun memiliki sentuhan kebingungan, dan di mulutnya, dia menggumamkan beberapa kata yang membuat banyak orang cemburu. Sinar cahaya putra suci. Ketika dia mendengar 4 kata ini, mata Qin Yichen sedikit menyipit. Sinar cahaya nama putra suci Chen Feng tampaknya tidak asing baginya. Jadi dengarkan aku dan lihat bahwa kamu bisa menyelamatkanku. Aku juga bisa mengaturmu untuk memasuki Pavilion Hongguang. Liu Yun menghela nafas dan berkata. Dalam hal ini, senyum acuh tak acuh Qin Yichen yang tak terbantahkan tidak menjawab. Untuk memasuki Pavilion Hongguang mungkin merupakan impian banyak murid pasukan dinasti, tapi dalam percakapan antara beberapa orang, sosok mereka telah keluar dari hutan, dan sebuah kota yang sangat besar muncul di depan mereka. Dengan kejatuhan mereka, banyak mata diproyeksikan ke gerbang kota Linluo, dan ketika mereka melihat Liu Yun, pandangan penuh keheranan, dan beberapa suara bisikan menyebar dengan tenang. Ya, bukankah itu Tuan Pavilion Muda Liu Yun dari Pavilion Hongguang? Tanda seru. Bukannya dia punya-nya, melihatnya terlihat seperti dia terluka? Apakah ada kontradiksi di Pavilion Hongguang? Kalau tidak, bagaimana berita semacam itu bisa keluar? Dengan 3 orang mendekat,
suara bisikan itu perlahan mereda. Pergi. Mendengar suara-suara ini, Liu Yun mengerutkan kening, dan kemudian berkata kepada orang-orang Qin Yi Chen 2. Lalu dia berjalan menuju kota dengan cepat. Qin Yi Chen 2 melihat satu sama lain, saling memandang, dan akhirnya mengikuti. Sepanjang jalan utama, Liu Yun akhirnya berhenti di depan loteng yang terlihat sangat atmosfer. Kurang, Tuan Pavilion Muda. Tuan Pavilion Muda. Begitu langkah Liu Yun berhenti, dari loteng, ada banyak murid yang mengenakan kostum Pavilion Hongguang. Dapat dilihat bahwa meskipun Liu Yun dipukuli, posisinya di Pavilion Hongguang tidak diragukan lagi. Tuan Pavilion Muda, apakah ini benar-benar kamu? Tanda seru. Dengan suara cemas, seorang pria parubaya dengan sedikit rambut Shila keluar dari situ. Liu Yun dipindahkan ke arah banyak murid mengangguk terlebih dahulu. Kemudian pria parubaya datang ke arahnya, berbisik pelan, Paman Luo. Pria parubaya ini mengangguk, matanya mengabaikan Qin Yi Chen 2 di belakang Liu Yun, dan dia terus-menerus menatap Liu Yun. Karena takut yang terakhir akan rusak secara umum. Pada akhirnya, diketahui bahwa nafas Liu Yun tidak terpengaruh oleh konsumsi, dan itu tidak terlalu menjadi masalah. Selain itu, dia menemukan bahwa temperamen yang terakhir tampaknya telah mengalami perubahan halus, tetapi dia tidak tahu. Selanjutnya, pihak lain perlahan mundur. Dan saat berikutnya, pamannya Luo bergidik sedikit, melewati Liu Yun, dan kemudian bertanya dengan penuh semangat, Tuan Pavilion Muda, bagaimana dengan Liu Kai?